Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Prasetya dari kelas 11 IPA 1. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pelajaran pendidikan agama Islam. Materinya yaitu perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan. Pertama, perkembangan Islam zaman kejayaan terjadi sekitar tahun 750 sampai 1258 Masehi. Lebih dari 500 tahun umat Islam pernah berada pada zaman kejayaan. Mengapa dikatakan zaman kejayaan Islam? Karena dalam rentang waktu tersebut umat Islam menguasai dunia dalam berbagai bidang seperti bidang politik, ekonomi, sosial, dan berbagai jenis ilmu pengetahuan modern. Ada dua hal yang sangat berpengaruh secara langsung dan dalam pembentukan peradaban dunia. Peradaban dua gerakan berpikir umat Islam, yaitu satu, kebijakan khalifah. Kebijakan khalifah Daulah Abbasiyah berbeda dengan kebijakan para khalifah pada Daulah Umayyah. Para khalifah Daulah Umayyah lebih menekankan kepada perluasan wilayah, sedangkan para khalifah pada Daulah Abbasiyah lebih memprioritaskan pada penekanan pembinaan peradaban dan kebudayaan umat Islam. Para sejarawan membagi masa pemerintahan Bani Abbasiyah menjadi 5 periode. A. Periode pertama berlangsung selama 97 tahun, yaitu dari tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai 232 Hijriah atau 847 Masehi. Periode ini disebut pengaruh Persia pertama. B. Periode kedua berlangsung selama 98 tahun, yaitu dari tahun 232 Hijriah sampai 847 Masehi 334 Hijriah atau 945 Masehi. Periode ini disebut pengaruh Turki pertama. Periode ketiga berlangsung selama 110 tahun, yaitu dari tahun 334 Hijriah sampai 945 Masehi 447 Hijriah atau 1055 Masehi. Periode ini disebut masa pengaruh Persia kedua. Masa ini terjadi pada masa kekuasaan dinasti Buwaih dalam pemerintahan Khilafah Abbasiyah. D. Periode keempat berlangsung terjadi selama 139 tahun, yaitu dari tahun 447 Hijriah sampai 1055 Masehi 590 Hijriah atau 1990 Masehi. Periode ini disebut masa pengaruh Turki kedua. Masa ini terjadi pada kekuasaan dinasti Bani Saljuk dalam pemerintahan Khilafah Abbasiyah. E. Periode kelima berlangsung selama 64 tahun, yaitu dari tahun 590 Hijriah sampai 1994 Masehi 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Periode ini terjadi semenjak khalifah bebas dari pengaruh dinasti lain, tetapi kekuasaannya hanya efektif di sekitar kota Baghdad. Pada masa 10 khalifah pertama pada Daulah Abbasiyah, puncak pencapaian kemajuan peradaban Islam terjadi pada masa pemerintahan Harun al-Rasyid atau 786 sampai 809 Masehi. Harun al-Rasyid adalah figur khalifah yang solih, ahli beribadah, senang dikritik, serta sangat mencintai ilmu sekaligus mencintai para ulama. Senang dikritik serta merindukan nasihat dari para ulama. Khalifah Harun al-Rasyid juga banyak mendirikan sekolah, yang salah satu juga banyak mendirikan sekolah. Karya besarnya adalah pembangunan Baitul Hikmah. Harun al-Rasyid juga menggunakan kekayaannya yang sangat banyak untuk dimanfaatkan bagi keperluan sosial seperti rumah sakit, lembaga pendidikan, dan farmasi. Gerakan penerjemahan yang dilakukan sejak Khalifah Al-Mansur atau 745 sampai 775 Masehi hingga Harun al-Rasyid berimplikasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan umum, terutama di bidang astronomi, kedokteran, filsafat, kimia, farmasi, biologi, fisika, dan sejarah. Dmitri Gutas, seorang guru besar Arab,
mengatakan bahwa proses penerjemahan di zaman Abbasiyah didorong oleh motif sosial, politik, dan intelektual. Kedua, Marshall, seorang negarawan dan jenderal dari Amerika, mengatakan bahwa proses pengislaman tradisi-tradisi itu telah terbuat lebih jauh dari sekedar mengintegrasikan dan memperbaiki. 3. Oliver Leaman, atau seorang guru besar filsafat di Universitas Kentucky, Amerika Serikat, mengatakan bahwa proses penerjemahan yang dilakukan ilmuwan Muslim tidak hanya menerjemahkan karya-karya Yunani saja, akan tetapi juga mengkaji berbagai teks, memberi komentar dan memodifikasi dan menyesuaikan dengan ajaran Islam. Kedua, respon umat Islam pada saat itu. Semua kebijakan para khalifah untuk membangun sebuah peradaban dan gerakan berpikir maju cepat direspon oleh umat Islam dengan respon yang sangat tinggi. Di antara tokoh Islam yang sangat berpengaruh dan mampu mengangkat citra Islam di mata dunia adalah sebagaimana pada skema berikut. Pertama, bidang tauhid, bidang fikih, bidang akhlak atau tasawuf. Keempat, bidang ilmu pengetahuan. Pertama, tokoh bidang tauhid. Ilmu tauhid ialah ilmu yang pelajari tentang keimanan atau keyakinan akidah. Berikutnya mengungkap tentang nama kelahiran dan kematian serta pemikiran atau hasil karya. Nama tokoh: 1. Abu Hasan al-Asy'ari, lahir di Basrah tahun 260 Hijriah atau 873 Masehi. Wafat di Baghdad pada tahun 324 Hijriah atau 935 Masehi. Berumur 64 tahun. Penilaian atau hasil karya mendefinisikan sifat wajib Allah Subhanahu wa taala ada 13. 2. Abu Mansur al-Maturidi, lahir di Samarkand, Basra pada tahun 238 Hijriah atau 852 Masehi. Wafat pada tahun 333 Hijriah atau 244 Masehi. Dimakamkan di Samarkand. Pemikiran atau hasil karya pembawa aliran tauhid dalam faham ahli sunnah wal jamaah. 2. Tokoh Islam di bidang fikih. Nama: Abu Abdillah Malik bin Anas atau Imam Malik, lahir di Madinah pada tahun 93 Hijriah atau 716 Masehi. Wafat tahun 179 Hijriah atau 800 Masehi. Umur 86 tahun. Pemikiran atau hasil karya penulis kitab Al-Muwa atau kitab hadis. 2. Nama: Nu'man bin Sabit atau Imam Hanafi, lahir di Kufah, Irak 80 Hijriah atau 700 Masehi. Tanggal 11 Januari, tanggal 11 Jumadil Ula 150 Hijriah atau 14 Juni 767 Masehi. Pemikiran atau hasil karyanya di dalam penyusun kitab fikih, pemikirannya berdasarkan pada kesucian, taharah, sholat, dan seterusnya. 3. Muhammad Ibnu Idris bin Abbas bin Utsman Asy-Syafi'i atau Imam Syafi'i, lahir Gaza, Palestina tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi. Wafat di Mesir tahun 204 Hijriah atau 819 Masehi. Pemikiran atau hasil karya penyusun kitab Al-Risalah tentang usul fikih dalam menetapkan hukum fikih. Imam Syafi'i berpedoman pada Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. 4. Nama: Ahmad bin Hambal Asy-Syabani atau Imam Hambali, lahir di Baghdad tahun 760 Masehi. Wafat tahun 855 Masehi. Berumur 75 tahun. Pemikiran atau hasil karya penulis kitab Al-Musnad atau kitab hadis, penyusun kitab Al-Manasik, As-Sagir dan Al-Kabir, kitab Az-Zuhud, kitab Al-Rad A'la Jahmiyah waz Zindiqah atau bantahan kepada Jahmitan dan Jindikoh. 3. Tokoh Islam di bidang akhlak atau tasawuf. 1. Nama: Abu Abdillah Al-Haris bin Asad Al-Bakri Al-Baghdad Al-Muhasibi, lahir di Basrah, Irak tahun 165 Hijriah atau 781 Masehi. Wafat Irak, Basrah atau Irak 243 Hijriah atau 857 Masehi. Pemikiran atau hasil karya tokoh Sufisme yang memadukan antara filsafat dengan teologi. Gurunya Imam Al-Junaidi Al-Baghdadi. 2. Nama: Abdul Qadir Al-Jailani, lahir di desa Jilan, Persia tahun 1077 Masehi. Wafat tahun 1166 di bagian Irak.
Pemikiran atau hasil karya pendiri Tarekat Qadiriyah, atau sebagai tarekat yang berdiri pertama kali dengan melalui bimbingan guru tarekat yang disebut mursyid. Hasil karyanya adalah Fathul Ghaib atau menyingkap kegaiban. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.